Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Fatimah Azahra, mahasiswi angkatan tahun 2018, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lambung Mangkurat. Di video kali ini saya akan mencoba untuk menjawab pertanyaan yang ada pada materi di bab 11 dan bab 12 mata kuliah Business Sustainability. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita cek video berikut ini. Video ini dibuat sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah Business Sustainability. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal di chapter 11. Berikut ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya jawab. Yang pertama, apa strategi untuk menanamkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan membantu mengimplementasinya? Yang kedua, apa saja poin-poin dalam sistem manajemen lingkungan? Dan yang ketiga, sebutkan contoh kasus untuk kimia hijau dalam membuat produk kimia dengan cara paling ramah. Langsung saja kita bahas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Jawaban pertanyaan yang pertama, strategi yang dapat dilakukan untuk menanamkan prinsip-prinsip keberlanjutan dan membantu pengimplementasiannya yaitu 1. Sistem manajemen lingkungan, 2. Sistem manajemen bahan kimia, 3. Sistem substitusi kimiawi, dan terakhir sistem kimiawi berbasis hijau. Jawaban pertanyaan kedua, poin-poinnya yaitu poin 1, pernyataan visi, artinya para pemimpin organisasi dalam hal ini harus berkomitmen pada keberlanjutan sebagai prinsip. Poin 2, analisis aspek dan dampak, artinya dalam memeriksa dampak lingkungan dari aktivitas organisasi dapat menggunakan kerangka kerja keberlanjutan sebagai strukturnya. Poin 3, target, artinya dengan sistem manajemen keberlanjutan, target jangka panjang ini seringkali memacu pada pemikiran inovatif. Jawaban pertanyaan ketiga, contoh kasusnya, perusahaan BHC di Texas saat ini telah menerapkan prinsip kimia hijau pada pembuatan ibuprofen, obat penghilang rasa sakit yang umum. Mereka beralih pada proses yang menggunakan katalis yang dapat dipulihkan dan digunakan kembali setelah reaksi kimia. Selanjutnya chapter 12. Pertanyaannya, 1. Apa saja poin-poin dalam pemasaran sosial berbasis komunitas? 2. Strategi apa yang bisa dilakukan dalam mempromosikan upaya keberlanjutan? 3. Berikan contoh kasus yang menggunakan teknik pemasaran sosial. Jawaban nomor 1, poin-poinnya yaitu menjelaskan kerugian lebih efektif daripada memberitahu apa yang diperolehnya dengan mengubah perilaku, membuat komitmen kecil, meningkatkan kemungkinan seseorang membuat perubahan yang jauh lebih besar dalam perilakunya. Pengakuan publik dapat menjadi bumerang sebagai cara untuk memotivasi perubahan organisasi, mencari komitmen dalam kelompok yang kompak, meningkatkan kemungkinan tindak lanjut, melibatkan orang dalam penilaian, membuatnya lebih mungkin untuk menindaklanjuti tindakan yang direkomendasikan. Jawaban nomor 2, strateginya yaitu yang pertama strategi pemasaran sosial berbasis komunitas, yang kedua strategi pemasaran terkait penyebab, yang ketiga strategi keterlibatan pemangku kepentingan, yang keempat strategi pelaporan keberlanjutan, yang terakhir strategi transformasi pasar. Jawaban nomor 3, contoh kasusnya yaitu Peter Cook dari Departemen Kualitas Lingkungan di Maini telah memutuskan untuk menggunakan teknik pemasaran sosial untuk mendorong karyawannya melakukan hal-hal seperti di rumah, diantaranya memeriksa tekanan ban untuk meningkatkan penghematan bahan bakar, memasang lampu neon kompak, dan membeli
tenaga hijau dari utilitas mereka. Juga metode ini digunakan untuk mendorong perubahan perilaku di tempat kerja, termasuk menyetel printer ke percetakan dua sisi. Sekian jawaban dari saya, terima kasih.